Halo Sobat SG, kembali lagi di YouTube channel Bimbel SG yang akan setia memberikan tips mengerjakan soal-soal UTBK. Di video kali ini kita akan membahas soal materi gerak melingkar. Ikuti terus sampai akhir video ya. Selamat menyimak Sobat Pejuang PTN. Bentuk soalnya adalah bola kecil bermasa 100 gram terikat pada sebuah batang melalui dua utas tali seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Jika batangnya berputar sehingga tegangan tali di bagian yang A adalah 3 Newton, maka kecepatan sudut bolanya adalah berapa radian per sekon. Seperti yang terlihat pada layar teman-teman semua, pada soal tersebut sistemnya nanti membentuk segitiga sama sisi ya, sisinya 1 meter semua, sehingga nanti sudut-sudut yang terbentuk adalah masing-masing sebesar 60 derajat di setiap titiknya. Nah, langkah penyelesaian kalau misalnya teman-teman menemukan model soal seperti ini, nanti adalah menguraikan gaya-gaya yang bekerja terlebih dahulu. Seperti yang teman-teman bisa lihat, gaya-gaya yang bekerja pada sistem tersebut adalah ada gaya tegangan tali A, ada gaya tegangan tali B, ada gaya berat, dan juga ada gaya sentrifugal yang arahnya adalah keluar dari sistemnya. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman telusuri tegangan tali A itu nanti kan bentuknya arahnya miring ya, maka teman-teman proyeksikan ke sumbu X dan ke sumbu Y terlebih dahulu. Demikian juga dengan tegangan tali B, teman-teman proyeksikan ke sumbu X dan juga ke sumbu Y. Nah, masing-masing nanti berarti TA yang ke sumbu X berarti TA dikali cos 30 karena mengapit sudut 30 ya. 30 ini berasal dari setengah dari sudut yang di sini. Tadi kan sudutnya 60, kalau misalnya dibagi dua besarnya sama-sama 30. Nah, kemudian kalau yang ke sumbu Y berarti TA-nya TA sin 30 ya. Kemudian demikian juga dengan yang TB, teman-teman proyeksikan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Yang ke sumbu X berarti TB cos 30 dan ke sumbu Y-nya adalah TB sinus 30. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman perhatikan pada sistem ini nanti kondisinya adalah setimbang ya. Timbang itu artinya nanti bendanya tetap bergerak pada posisi tersebut tanpa misalkan benda ini nanti terlempar keluar ataupun terlontar ke dalam ya. Berarti kondisinya dia setimbang. Lalu yang namanya syarat kesetimbangan itu adalah total gaya yang bekerja di sumbu X dan di sumbu Y-nya dia adalah sama dengan 0. Nah, total gaya yang bekerja di sumbu X itu berarti adalah teman-teman mencari resultan gaya yang bekerja ke arah kanan dan kiri ya. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini gaya-gaya yang bekerjanya adalah yang ke sumbu X positif gaya sentrifugal M dikali omega kuadrat R, dan yang ke arah kiri ada TA cos 30 dan TB cos 30. Maka nanti teman-teman bisa tuliskan persamaannya M dikali omega kuadrat R sama dengan TA cos 30 tambah TB cos 30. Sedangkan yang di sumbu Y-nya berarti nanti adalah yang ke sumbu Y positif harus sama dengan yang ke sumbu Y negatif. Ya, TA sinus 30 berarti nanti sama dengan MG ditambah TB sinus 30. Nah, untuk mencari nilai kecepatan sudut, teman-teman nanti akan mendapatkannya di bagian sigma Fx sama dengan 0 ya. Di sini M dikali omega kuadrat kali R. Omeganya akan kita cari. Nah, untuk mencari nilai omega berarti teman-teman perlu ada nilai M, ada R, ada TA, ada TB ya. Di soal TA sudah diketahui. Kalau R teman-teman bisa mencari dengan cara apa? R itu adalah jarak dari batang yang diikat ini ke benda ya. Teman-teman bisa pergunakan konsep cos. Ya, cos itu berarti kan samping per miring. Sampingnya sudut 30 kan R, miringnya adalah 1. Cos 30 itu kan setengah ya. Kalau setengah akar 3. Berarti kalau misalnya mencari R berarti teman-teman tinggal tuliskan
cos 30 itu berarti nanti adalah R dibagi dengan 1. Berarti nanti nilai R-nya adalah cos 30 ya, setengah akar 3. Nah, kemudian TA sudah diketahui, TB belum diketahui, maka TB-nya perlu teman-teman cari terlebih dahulu. Untuk mencari TB-nya, bisa teman-teman cari di sigma FY sama dengan 0. Yaitu bagaimana caranya? TA sinus 30 sama dengan MG ditambah TB sinus 30. TA-nya berarti nanti teman-teman tinggal masukkan saja. Di sini kan nilainya 3 ya, sinus 30 itu adalah setengah. Kemudian M dikali G, massa bendanya adalah 100 gram, diubah menjadi kilo berarti 0,1 kg. Dikali gravitasinya nilainya 10. Nah, TB-nya bisa didapatkan dari sini ya. TB dikali sinus 30 berarti TB dikali dengan setengah. 3 dikali setengah berarti nilainya 1,5. Kemudian 0,1 dikali 10 berarti nilainya adalah 1. Nah, di sini berarti teman-teman bisa dapatkan nilainya setengah TB ya. Nah, 1,5 teman-teman dikurangi 1 nilainya adalah 0,5 ya, atau sama dengan setengah. Dengan demikian nanti bisa teman-teman mendapatkan nilai TB-nya tidak lain sebesar 1 Newton. Ini adalah nilai tegangan tali yang B. Nah, setelah dapat TB, teman-teman masukkan ke persamaan sigma Fx sama dengan 0. M dikali omega kuadrat R berarti nanti massa bendanya adalah 0,1. Omega kuadratnya akan kita cari. R-nya tadi adalah setengah akar 3. Nah, nilai TA-nya tadi adalah 3 Newton. Cos 30 berarti nilainya setengah akar 3. Nah, nilai TB-nya tadi sudah kita hitung, besarnya adalah 1 dikali dengan cos 30. Cos 30 itu berarti nanti adalah setengah akar 3. Nah, di sini setengah akar 3-nya bisa teman-teman coret. Jadi hasilnya berapa? Di sini tinggal 0,1 dikali omega kuadrat. Di bagian sini 3, di bagian sininya 1. Hasilnya berarti nanti kan 4 ya. Berarti omega kuadrat nanti adalah di sini 4 dibagi 0,1 atau 4 dibagi 0,1 berarti nilainya 40. Maka nilai omega kuadratnya sama dengan 40. Dengan demikian, untuk mencari omega, teman-teman tinggal akarkan saja, yaitu akar 40. Nah, akar 40 itu berarti akar 4 dikali akar 10 ya. Akar 4 itu 2, akar 10 ditulis seperti biasa saja. Berarti jawabannya nanti adalah 2 dikali akar 10. Satuannya radian per kon. Nah, kira-kira nanti berarti jawabannya adalah kecepatan sudutnya 2 dikali akar 10. Demikian ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya sobat!